JP.00.02 Bupati Lampung Utara Budi Utomo diwakili oleh Sekretaris Daerah melantik dan mengukuhkan pejabat tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas. Sebanyak 166 pejabat mengikuti pelantikan dan pengukuhan ini. Mereka yang dilantik dan dikukuhkan tersebut merupakan dinas yang mengalami perubahan nama atau nomenklatur. Terdapat 3 dinas baru dan 1 badan berubah nama, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dilakukan peleburan menjadi Bidang Tenaga Kerja, bergabung ke Dinas Koperasi. Bidang Transmigrasi bergabung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Sementara itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Bidang Kebudayaan bergabung ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Terdapat 1 dinas baru yakni Dinas Pemadam Kebakaran. Pejabat eselon 2 yang mengalami perubahan posisi diantaranya Mas Pardan yang sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja menempati jabatan sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran yang baru saja terbentuk. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, saya disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan itu manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dalam berikan acara pelatihan dan pengukuhan kepada Harimau. Adapun dinas yang ditinggalkan saat ini statusnya ditiadakan karena bidang-bidang di instansi itu melebur ke dinas-dinas yang ada. Dalam perombakan jabatan terbaru kali ini akan ada pejabat yang kehilangan jabatannya. Namun, itu sifatnya hanya untuk sementara waktu karena mereka akan ditempatkan ke jabatan yang baru. Pemda Lampung Utara sementara ini berfokus menyelesaikan dulu persoalan perubahan nama perangkat daerah. Nantinya pejabat yang non-job itu akan ditempatkan ke tempat yang baru. Sekretaris daerah meminta kepada pejabat eselon yang dilantik agar senantiasa aktif, meningkatkan kompetensi atau kemampuan dan juga fokus. Segera berubah, beradaptasi, dan menyesuaikan diri dengan segala perubahan regulasi. Seluruhnya bukan hanya dituntut untuk hanya bisa di bidangnya, akan tetapi dapat menjadi ahli. Akan pelantikan atau pengukuhan dan pengambilan sumpah jabatan. Hal ini tentu untuk saya sampaikan agar kita semua tidak salah persepsi tentang bagaimana dan apa yang melandasi pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Saudara-saudara serta hadirin yang saya hormati, saya berharap pelaksanaan tata ini bukan hanya mengubah tata kerja dan struktur organisasi yang berimbas pada perubahan susunan pejabat di dalamnya, akan tetapi juga dimaknai sebagai transformasi birokrasi. Setidaknya ada 3 agenda transformasi birokrasi yang sejalan dengan visi dan misi nasional dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045, yaitu 1. Pertama, transformasi organisasi, mengubah organisasi menjadi lebih memiliki spesialisasi dan karakteristik. Kedua, transformasi sistem kerja menjadi lebih fleksibel dan kolaboratif. Ketiga, transformasi manajemen sumber daya manusia menuju human capital yang tangguh. Untuk itu, saya minta kepada saudara-saudara agar senantiasa adaptif, meningkatkan kompetensi atau kemampuan dan fokus. Segera berubah, beradaptasi dan menyiapkan diri dengan segala perubahan regulasi. Saudara-saudara bukan hanya tuntut untuk bisa, tetapi juga menjadi ahli. Institusi harus dikelola secara fokus, terutama bagi pejabat pimpinan tinggi Pratama. Siapkan diri saudara untuk betul-betul bisa mengendalikan organisasi secara fokus dan berdasarkan prioritas. Tunjukkan bahwa saudara-saudara adalah pemimpin yang baik. Berikan teladan untuk menjalankan organisasi. Yakinkan bahwa kerjasama tim bisa berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan dan mengembangkan prestasi organisasi.
Dalam waktu dekat, Pemkab Lampung Utara akan kembali melakukan rolling jabatan sebagai salah satu upaya penyegaran. Tak hanya itu, penataan pegawai juga terus dilakukan. Pemkab Lampung Utara untuk sementara ini belum bisa menerima pegawai pindahan dari kabupaten atau provinsi lain. Ya, Ibu, selamat ya. Ini tuntutan organisasi karena ada beberapa organisasi perangkat daerah yang mengalami merger, kemudian juga ada dibentuk organisasi-organisasi yang baru sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan. Semua pejabatnya harus dilantik ulang. Pak Sekda, kemarin kan di DPR ada rekomendasi terkait penataan ASN. Langkah dari Pemda sendiri seperti apa? Apakah kedepannya ada rolling lagi, Pak Sekda? Kalau rolling itu dinamis, karena itu merupakan tuntutan kebutuhan organisasi. Ya, kalau yang berkaitan dengan rekomendasi tidak ada penambahan pegawai baru itu sudah merupakan keputusan bahwa kita moratorium. Ya, moratorium tidak menerima pegawai itu sementara waktu dalam rangka menyehatkan APBD kita. Ada penekanan untuk meningkatkan kinerja dari ASN? Oh ya, pasti. Jabatan tugas ini kan amanah. Yang jelas ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai mereka yang diberi amanah, semestinya pegang amanah ini dengan baik. Bekerja sungguh-sungguh, tingkatkan terus kompetensi, belajar terus, kemudian bekerja dengan benar. Bukan hanya bekerja dengan baik, tapi juga bekerja dengan benar. Insyaallah kalau dia benar, akan menjadi baik. Itu harapan saya. Di Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan.